Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulkifli dari kelas 12 Nia Al-Hayyan. Baiklah, saya di sini akan melakukan presentasi atau menjelaskan tentang glikolisis. Nah, glikosis ini berasal dari dua kata, yaitu gliko yang berarti gula dan lisis berarti penguraian. Nah, secara pengertian, glikolisis adalah rangkaian reaksi kimia penguraian glukosa yang memiliki 6 atom C dan menjadi asam pirufat yang memiliki 3 atom C dan NADH dan ATP. Nah, pengertian sendiri NADH adalah frekuensi yang mengikat elektron H sehingga disebut sumber elektron berenergi tinggi. Sedangkan pengertian ATP merupakan senyawa berenergi tinggi. Setiap pelepasan gugus fosfatnya menghasilkan energi. Nah, adapun jenis-jenis glikolisis. Yang pertama, glikosis aerobik. Nah, terjadi pada saat oksigen berlimpah. Produk akhirnya merupakan free fat bersama dengan produksi dengan 8 molekul ATP. Yang kedua, jenis glikosis anaerob. Nah, terjadi pada saat oksigen langka, hasil akhirnya merupakan laktat ya, bersama dengan produksi 2 molekul ATP. Proses glikosis dapat dilihat sebagai berikut, yaitu terjadi proses pengubahan glukosa menjadi 2 asam pirufat. Pada proses glikosis ini menggunakan energi sebanyak 2 ATP. Terjadi proses pengubahan 2 ATP menjadi 2 ADP. Ini artinya adalah menggunakan energi sebanyak 2 ATP. Nah, pada proses ini juga terjadi proses pengubahan 2 NADH menjadi 2 NADH dan terjadi proses pengubahan 1 terbentuknya 4 ATP dari 4 ADP. Nah, hasil akhirnya dari glikosis ini yaitu adalah 2 ATP 2 ATP 4 dikurangi 2. Sekali lagi hasil akhirnya adalah 2 ATP 4 dikurangi 2. Adapun fungsi dari glukosis ini. Nah, sebagai besar sel fungsi yang penting dari glukosis ini adalah untuk metabolis glukosa untuk menciptakan senyawa 3 karbon yang dapat dimanfaatkan oleh jarum lain. Nah, pada produk akhir ini glukosis aerobik ialah sering disebut dengan pirufat. Nah, pirufat dapat dimetabolis oleh dihidrogenase pirufat untuk membentuk asetil koenzim A atau yang disebut dengan asetil atau sering disebut dengan CoA, di mana energi yang diperlukan untuk asetil CoA dimetabolis oleh siklus. Nah, Krebs untuk memproduksi karbon dioksida dan sejumlah besar ATP. Nah, ketika sel ini tidak memerlukan energi, asetil CoA dapat digunakan untuk mensintesis lemak atau asam amino. Terdapat 10 proses yang terjadi di dalam glikosis. Yang pertama yaitu fosforilisasi glukosa oleh ATP, di mana fosforilisasi glukosa atau penambahan gugus fosfat pada glukosa. Nah, reaksi ini didukung oleh enzim heksinase yang memisahkan satu kelompok fosfat dari ATP dan menambahkan ke glukosa, lalu mengubah menjadi glukosa 6-fosfat. Selanjutnya tahap kedua yaitu
tahap ini dibantu dengan enzim phosphoglucosamase. Tahap ini akan mengkompresikan produk dari tahap sebelumnya, yaitu glukosa 6-fosfat yang diubah menjadi fruktosa 6-fosfat. Selanjutnya, tahap ketiga yaitu produksi fruktosa 1,6-difosfat. Nah, fruktosa isomer 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 1,6-difosfat dengan menambahkan kelompok fosfat. Nah, konversi ini didukung oleh enzim phosphorubinase yang memakai satu molekul ATP. Selanjutnya, tahap keempat yaitu pemecahan fruktosa 1,6-difosfat, di mana Adolex enzim membawa pemisahan fruktosa 1,6-difosfat menjadi dua molekul gula yang berbeda, yang keduanya isomer satu sama lain. Nah, kedua gula yang terbentuk merupakan gliserida fosfat dan fosfat dihidroksiaseton. Selanjutnya, tahap kelima yaitu interkonversi 2-glukosa. Nah, fosfat ini dihidroksiaseton ialah molekul hidup pendek, yaitu secepat dibuat untuk akan diubah menjadi fosfat gliserida dengan enzim yang disebut fosfat triose. Maka dalam totalitas tahap keempat dan kelima dari glukosa ini menghasilkan dua molekul gliserida fosfat. Selanjutnya, tahap keenam yaitu pembentukan NADH dan 1,3-diphosphogylaceride. Nah, pada tahap keenam ini melibatkan dua reaksi penting. Pertama ialah membentukan NADH dari NAD tambah dengan menggunakan enzim dehydrogenase fosfat triose, dan kedua ialah penciptaan 1,3-diphosphogylaceride asam dari dua molekul gliserida fosfat yang diciptakan pada tahap sebelumnya. Selanjutnya, tahap ketujuh yaitu produksi ATP dan 3-fosfoglycerate asam. Nah, tahap ketujuh ini melibatkan penciptaan dua molekul ATP bersama dengan dua molekul 3-fosfoglycerate asam dari reaksi phosphoglycerinase pada dua molekul produk 1,3-diphosphogylaceride asam akan diproduksi dari tahap sebelumnya. Selanjutnya, tahap ke-8 yaitu relokasi asam fosfor. Nah, reaksi penataan ulang sangat halus yang menyertakan reaksi dan atom fosfor dalam asam 3-fosfoglycerate dari karbon ketiga dalam rantai untuk karbon kedua dan menghasilkan asam 2-fosfoglycerate. Selanjutnya, tahap ke-9 yaitu menghilangkan molekul air. Nah, enzim analase datang ke dalam untuk menghilangkan sebuah molekul air dari asam 2-fosfoglycerate untuk membangun asam yang lain yaitu asam fosfolifat. Selanjutnya, tahap ke-10 yaitu pembentukan pirufat asam dan ATP. Nah, tahap ini menyertakan penciptaan dua molekul ATP bersama dengan dua molekul asam pirufat dari aksi kinase pirufat enzim pada dua molekul asam fosfoglycinase diciptakan pada tahap sebelumnya. Hal ini dimungkinkan oleh transfer dari atom fosfor dari asam fosfoglycinase untuk ADP. Pada proses glikolisis ini, satu molekul glukosa akan dipecah untuk menghasilkan dua molekul asam pirufat, dua molekul ATP dan dua NADH yang membawa elektron. Maka kesimpulan dari hasil glikolisis ialah dua molekul ATP dan dua molekul pirufat. Akan tetapi perlu diingat bahwa proses awal glikolisis atau tahap pertama sangat-sangat berbeda dengan tahapan ini yang dimana memerlukan dua molekul ATP. Maka karena sebab itu dari hasil proses glikolisis hanya dapat menghasilkan dua molekul asam pirufat karena sebelumnya butuh atau modal 2 ATP. Bisa dilihat seperti gambar berikut.